Ayo adik-adik, kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Adik-adik, jangan lupa siapin persembahannya ya.
Shalom. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa, kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia ya Tuhan. Ampunilah dan pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Semoga COVID ini segera berakhir ya Tuhan, dan ekonomi di negeri ini membaik. Berkati bangsa kami dan presiden kami agar mampu memimpin dan mengambil kebijakan yang baik untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Angel dan Kak Selin. di ibadah minggu ini. Yuk kita siapin hati kita siapin jiwa kita karena kita mau sekolah minggu. Yang ngantuk, yuk kita buka matanya. Yang mau makan, taruh dulu makanannya. Kita mau siapin hati kita dan jiwa kita yang terbaik. Kita mulai lagi ujian, tapi sebelumnya kita tutup mata, lipat tangan dulu karena kita mau. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu. Tuhan, ampuni segala dosa yang telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk mulai ibadah sama-sama katakan amin. Dan akan puji Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk
Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau memuji, menyembahmu lebih dahsyat lagi. Tuhan, biarlah setiap pujian kami menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan yang siap untuk puji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan Amin. Sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak dan Kak Selin. Sekarang kita akan puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Yuk kita menaikkan nyanyian kita dulu. Tepuk Yesus. Oh yes. Oh sus. Oh Yesus. Yes, yes, yes. Dahsyat. Yuk kita naikkan pujian ini, jangan lupa gerakannya ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, dari awal Kak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, makasih iblis. Jangan lupa katakan, kasih iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah siapa? Akulah pahlawan. Amin. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saksinya. Jangan lupa lompat. Oh yes, bawa pedang. Buat apa? Obok-obok setan. Sekali Kak. Makasih iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Aku siapa? Mana suaranya Kak? Amin. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, yes oh yes, saksinya. Jangan lupa lompat. Oh yes, bawa pedang di tangan. Buat apa? Obok-obok setan. Bawa pedang. Bawa pedang di tangan. Buat apa? Obok-obok setan. Sekali lagi. Bawa pedang di tangan. Buat apa? Obok-obok setan. Ya kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita akan siapin hati kita. Kita mau siapin jiwa kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami minta sebelumnya kita semua menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita terdalam. Kita miliknya Tuhan. Dari awal. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku teguh. Ku panggil namamu. Dari awal waktuku sedih, waktuku
berikan sikap yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati tiap kami yang mendengarkan dan juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar setiap firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo semuanya tutup matanya, lipat tangannya, fokus pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan ya adik-adik ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah anak. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Kau mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kau berikan telinga seorang murid, sehingga kami dapat mencerna setiap firman yang ditabur dengan baik. Urapi firman yang hamba-Mu tabur, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang percaya, diberkati dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan tentang Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Di mana adik-adik? Nah, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Apa judulnya? Perintah untuk memberitakan Injil. Pinter semuanya ya, kakak senang. Hari ini semuanya konsentrasi ya. Nah, di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, kita mau dengar tentang apa sih itu amanat agung. Amanat agung adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Ya, amanat agung berarti kalau namanya amanat agung berarti tugas yang sungguh luar biasa ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita harus bangga ya. Nah, adik-adik, amanat agung. Ketika yang minggu lalu kakak bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburnya. Lalu kemudian setelah murid-muridnya menemui Yesus di kuburnya, di kubur Yesus, lalu kemudian mereka meninggalkan kubur Yesus karena melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu kemudian Tuhan Yesus menemui murid-muridnya dan berkata untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, pergi ke mana? Galilea. Pinter. Nanti ketemu sama Tuhan Yesus di sana. Nah, adik-adik, ketika murid-muridnya semua pergi ke Galilea, lalu kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa banyak murid-murid yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit, mereka semua nggak percaya. Bukan semua, ada beberapa yang kurang percaya akan adanya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Wah, Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya yang Tuhan Yesus lihat kurang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Apa iya sih Tuhan Yesus bangkit? Padahal mereka lihat di depan mata mereka kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan daripada kematian. Pinter, Tuhan Yesus mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Ketika murid-muridnya itu bertemu dengan Tuhan Yesus berkata, mendekati mereka. Lalu kemudian setelah Tuhan Yesus tahu mereka percaya dan yakin, Tuhan Yesus berkata bahwa otoritas dan kuasa yang dimiliki Yesus itu berasal daripada Bapa. Tadi kakak bilang tentang yang namanya amanat agung itu adalah memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Artinya termasuk siapa? Anak-anak.
Memberitakan Injil tuh gimana sih caranya? Memberitakan Injil itu maksudnya menceritakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Memberitakan kisah Tuhan Yesus, cerita Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa kalian dan kakak, dan bangkit. Luar biasa Tuhan kita, dahsyat Tuhan kita, luar biasa. Tuhan kita ajaib loh adik-adik. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, Tuhan Yesus kita dahsyat ya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus menyuruh semuanya untuk melaksanakan amanat agung, Tuhan mau kita gimana sih? Tuhan mau supaya kita menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus dan membaptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka sesuai dengan firman Tuhan. Ingat loh, sesuai dengan firman Tuhan yang asli, bukan dengan pikiran kita sendiri. Makanya adik-adik, hari-hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Banyak baca Alkitab. Kalau nggak ngerti, tanya sama papa sama mama. Ya? Mau ya? Mulai hari ini, siapa yang mau rajin baca Alkitab yuk? Nah, Kak, tadi kakak bilang tentang menginjil. Aku kan masih kecil, Kak. Gimana caranya aku bisa membawa jiwa, Kak? Gimana aku bisa menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus, Kak? Aku masih kecil, Kak. Aku kan nggak punya teman yang banyak, Kak, seperti mama papa. Kalian bisa adik-adik, caranya gimana? Kalian berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan, siapa orang-orang yang ditaruh di dalam hatimu, mulai doakan mereka. Ya, misalkan Tuhan taruh di hatimu untuk mendoakan gembalamu. Nah, doakan Opa Budi. Lalu kemudian mungkin Tuhan taruh di dalam hatimu untuk berdoa buat mama papa. Nah, kalian doakan. Lalu kemudian buat teman di sekolah, buat kakak di sekolah minggu, lalu buat tetangga yang lain, ya. Selain mendoakan, yang kedua caranya gimana ya? Supaya kita juga bisa membawa jiwa. Undang mereka di dalam ibadah kita, dalam ibadah anak. Yuk, kita ibadah yuk, daripada main terus, main gadget, main game, ya. Ketika saatnya untuk ibadah, ayo adik-adik semuanya masuk di dalam ibadah ya. Ambil waktu untuk kalian sungguh-sungguh di dalam ibadah. Ya, karena ketika kita sungguh-sungguh beribadah, Tuhan hadir, pinter. Apalagi kira-kira gimana caranya? Nah, buat adik-adik yang sudah besar, sudah agak besar, udah bisa pakai WA, udah bisa pakai SMS, bisa telepon, kalian bisa loh tanya temennya. Mungkin ketika temennya sakit, kalian doakan ya. Kalau saat ini musim COVID, kalian tidak bisa menjenguk ya adik-adik ya, karena kita harus jaga jarak ya. Tapi kalian bisa dengan telepon, kalian bisa WA menanyakan kabar. Kalau temennya sakit, kalian doakan. Dengan mendoakan lalu kemudian teman kalian sembuh, kalian bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus yang dahsyat, bahwa yang menyembuhkan itu siapa? Tuhan Yesus. Gimana lagi caranya? Caranya dengan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, dalam hidup kalian dan kakak. Apa sih yang Tuhan Yesus sudah perbuat dalam hidup kita? Tuhan Yesus itu udah banyak banget berbuat baik dalam hidup kita. Nah, adik-adik, siapa yang mau melaksanakan amanat agung? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, puji Tuhan, banyak yang mau loh. Luar biasa, upahmu besar di surga ya adik-adik ya. Nah, pesan Tuhan hari ini adalah yang pertama, meskipun kita masih kecil, Tuhan mau kita juga melaksanakan amanat agung ya, menginjil, memberitakan kebaikan firman Tuhan. Yang kedua, kita percaya bahwa kuasa dan otoritas kita yang Tuhan berikan kepada kita berasal daripada Allah. Nah, adik-adik,
firman Tuhan hari ini sudah selesai. Pesan firman Tuhan sudah kakak sampaikan. Ayat hafalan hari ini, yuk buka Alkitabnya ya. Yuk kita baca sama-sama di Matius 28 ayat 19. Ulangin ya. Matius 28 ayat 19. Sama-sama kita baca ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, sekali lagi kita sama-sama ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, ayat hafalannya sudah ya. Sekarang kakak akan memberikan kuis. Kuis kita hari ini adalah yang pertama, hafalkan dan videokan ayat hafalan hari ini. Yang kedua, apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Yang ketiga, sebutkan salah satu cara menginjil. Nah, adik-adik, kuisnya 3 saja seperti biasa. Kakak tunggu jawabannya. Sekarang tiba saatnya kita mau berdoa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya yuk. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak mau berdoa, kemudian kakak mau doa berkat untuk kalian. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini ibadah kami sudah selesai. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami, tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Bapa, terima kasih Engkau yang baik, Engkau yang terus menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah apapun yang Kau perbuat. Biarlah Tuhan yang menjadikan Engkau berhasil dan beruntung. Engkau terus naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Terima kasih Bapa, bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah setiap kami yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.